Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk waktu yang Bapak sediakan dalam memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ada hal yang harus saya laksanakan, yaitu mewawancarai pimpinan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan 4 paradigma dilema etika atau bujukan moral. Sedikit diulas Bapak mungkin ya tentang dilema etika itu, yaitu situasi di mana sebagai seorang pemimpin dihadapkan pada beberapa persoalan yang mungkin saja berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan mendasar seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Di mana 4 paradigma itu ada yang pertama yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Tentu dalam hal ini banyak hal yang bisa saya dapatkan dari Bapak sebagai pemimpin yang sudah melanglang buana cukup lama. Dari hal tersebut ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Pak. Ya, mangga. Yang pertama adalah selama Bapak menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah mungkin ya Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah? Iya. Terima kasih Bapak, ini pertanyaan yang sangat bagus yang biasa oleh seorang pimpinan di sekolah itu sering dihadapi mengenai kasus-kasus ya Bu ya. Iya Pak. Jadi biasanya kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus itu dimasukkan dulu dalam kategori apa si kasusnya itu. Setelah itu termasuk ke gender ya Bu ya. Terus individu, terus kelompok. Jadi permasalahan mana saja yang masuk ke dalam hal-hal yang barusan saya sebutkan. Setelah itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kategori gender, individu dan kelompok, apakah ini sifatnya kasus antara individu dengan kelompok, setelah itu kelompok dengan kelompok dan seterusnya. Jadi setelah itu diidentifikasi mungkin Bu. Iya. Jadi ada tingkatannya juga ringan, sedang, berat. Iya betul. Iya. Pertanyaan kedua Bapak, bagaimana cara pengambilan keputusan atas kasus di mana ada 2 kepentingan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi memang biasanya kasus-kasus itu kalau misalkan ada satu kasus yang satu benar dengan salah itu gampang Bu. Iya. Tapi kalau misalkan dua-duanya menganggap itu hal yang benar itu sangat sulit sekali. Oleh karena itu saya dengan pertanyaan ini akan memasukkan antara baik dengan baik ya Bu ya. Iya. Oleh karena itu kita lihat dulu di antara kasus itu, karena masing-masing berargumen bahwa ini sesuatu yang baik di pihak lain dan di lain pihak ini memandang bahwa kasus ini adalah sesuatu yang baik juga, maka saya akan mengambil resiko yang paling minim Bu di antara kedua kutub tersebut, boleh disebutkan kedua kutub. Yang kedua adalah adanya, karena ini antara benar dengan benar, memperebutkan bahwa si A mempunyai anggapan benar dan si B juga mempunyai anggapan benar, maka diambil win-win solution biasanya. Jadi permasalahan ini dianggap menang oleh dua belah pihak, diambil win-win solution. Terus tentu saja dalam permasalahan ini, dalam kasus ini
saya kedepankan mengenai rasa keadilan di antara kedua belah pihak. Dan yang dipermasalahkan dalam kasus ini, saya selalu memandang bahwa ini akan bermanfaat dalam jangka panjang, Bu. Jangka panjang, jadi tidak hanya selesai sebatas kasus itu muncul, tapi dilihat dari jangka panjang dulu. Iya, Pak. Iya. Dampaknya ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, baik Bapak. Pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak ambil sebelum memutuskan kasus tersebut? Ya, biasanya ya Bu ya, biasanya kalau misalkan dua pandangan perspektif ini saling memperebutkan mengenai yang Ibu sebutkan tadi ya Bu, ada pertentangan antara individu dan kelompok. Individu di sini kan bukan berarti hanya seorang saja, boleh saja antara kelompok satu dengan kelompok yang lebih besar, biasanya demikian. Yang pertama, langkah-langkah yang saya ambil itu biasanya ada nilai yang saling bertentangan tidak gitu, dikenali dulu. Jadi nilai-nilai apakah benar dengan salah, benar dengan benar di antara kedua kelompok tersebut. Terus yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat di antara dua ini, yang terlibat siapa saja. Apakah antara individu dan kelompok dengan kelompok, dan itu bisa saja antara eksternal dan internal ya Bu ya, bisa saja demikian. Setelah itu biasanya menghadapi kasus ini kita kumpulkan fakta yang relevan Bu, fakta yang relevan dengan kondisi seperti ini begitu. Nah baru pengujian benar dan salah, apakah ini kasusnya benar dengan benar atau salah dengan salah. Bisa saja kan menurut perspektif kelompok A ini adalah benar, sedangkan kelompok B ini juga memandang benar. Kalau benar dengan salah gampang sih. Jadi pengujian benar atau salah itu. Selanjutnya ada pengujian paradigma benar lawan benarnya itu. Jadi paradigma yang sudah disebutkan oleh Ibu tadi itu, yang 4 itu ya Bu ya. Kelompok dengan individu dengan kelompok, terus jangka pendek dengan jangka panjang dan seterusnya Bu ya. Terus ada prinsip-prinsip resolusi yang harus saya terapkan untuk menghadapi kasus ini. Nah, ada 3 prinsip ya Bu ya. Yang pertama itu end based thinking ya Bu ya. Jadi berpikir berbasis akhirnya seperti apa begitu. Yang kedua ada rule based thinking. Jadi berpikir berbasis peraturan ya Bu ya, gitu. Terus selanjutnya adalah care based thinking, artinya berpikir berbasis kepedulian gitu ya. Jadi dari sini bisa kita lakukan bagaimana kelanjutan dari kasus ini, penanganannya atau endingnya seperti apa begitu. Selanjutnya tentu saja ada investigasi ya. Jadi kita kan tidak bisa menentukan si A salah dan benar, tidak bisa. Jadi harus ada investigasi dari kedua belah pihak yang memandang ini adalah sebuah kasus. Setelah itu kita baru biasanya baru dibuat keputusan. Dari langkah-langkah ini baru dibuat keputusan. Tapi yang terakhir jangan lupa keputusan itu dilihat lagi, dievaluasi gitu. Takut kita itu salah dalam menerapkan satu kebijakan atau menempatkan bahwa menjudge bahwa ini benar atau salahnya. Setelah itu ada refleksi dari kasus ini itu Bu, kira-kira seperti itulah, seperti itu kira-kira. Tidak mudah ya Pak ya dalam mengambil keputusan itu. Iya. Yang paling Bapak anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti apa Pak? Hal apa? Iya. Jadi pertanyaan nomor 4 ya. Iya. Jadi barusan pertanyaan mengenai yang dianggap efektif ya Bu dalam mengambil keputusan. Jadi
Dalam pengambilan keputusan itu memang harus dilihat efektif tidaknya kita menentukan satu kasus itu ya. Jadi ya untuk menentukan tersebut kita lihat dulu ada analisis resikonya. Nah itu. Analisis resiko apakah dari kedua belah pihak itu resikonya seperti apa untuk sistem yang kita sedang bangun gitu ya. Nah, setelah itu kasus ini tentu saja berkaca pada kasus sebelumnya. Oh, ya, kadang-kadang kasus ini kan berulang begitu, bisa saja seperti itu. Yang keempat, biasanya kita berdasarkan insting saja, berdasarkan insting apakah ini salah benarnya insting bisa saya pikir. Dan kita lihat jangan lupa bahwa ada sumber-sumber dari permasalahan ini, dari sumber-sumber kasus ini apa sebenarnya begitu. Penyebabnya dari, itu penyebab itu seperti apa? Iya, itu mungkin Bu. Ya, baik Bapak. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi dibahas sebelumnya? Memang untuk pertanyaan Ibu mengenai tantangan dan pengambilan keputusan itu sebenarnya kalau kita tidak mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan misalkan akhirnya seperti apa begitu Bu, setelah itu menurut peraturan seperti apa, setelah itu kepedulian terhadap kita terhadap kasus tersebut memang sulit Bu. Ya, Pak. Karena kalau misalkan tidak ada win-win solution antara kedua yang mempunyai kasus itu akan berdampak negatif. Bisa saja kita misalkan dalam menentukan keputusan itu salah, bisa saja. Kalau misalkan dalam langkah-langkah itu ada hal yang kita tidak laksanakan gitu. Jadi ini satu tantangan yang sangat berat sih sebenarnya. Ya. Apalagi kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Iya, ya? Jadi nilai-nilai kebajikan kan pertentangan antara dua perspektif yang memperebutkan bahwa dia itu punya anggapan benar. Ya, satu lagi juga benar. Dia berpikir bahwa ini untuk rasa keadilan dan seterusnya. Saya pikir begitu, Bu. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus atau langsung diselesaikan saat itu? Gitu? Kalau misalkan ada kasus, saya biasanya tidak ada jadwal khusus, Ibu. Kalau misalkan ada kasus, kita selesaikan secepatnya, itu saja. Secepatnya, tentu saja dengan mengambil resiko yang sangat minim sekali. Jangan sampai ada satu pihak yang merasa tidak diperlakukan secara adil begitu. Iya. Baik Bapak. Apakah ada seseorang atau faktor lain yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan biasanya kepala sekolah itu ada yang namanya kolektif kolegial gitu. Jadi menentukan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa orang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah. Jadi bisa saja kan kepala sekolah itu punya keterbatasan Ibu ya. Punya keterbatasan waktu, emosional dan seterusnya. Karena itu biasanya saya suka melibatkan orang-orang yang dianggap paham. Jadi jangan jauh-jauh kan permasalahan kasus-kasus itu kan di sekolah itu banyak. Kasus-kasus yang berkaitan dengan guru, kasus-kasus yang berkaitan dengan siswa. Apalagi misalkan bisa saja adanya konflik internal, konflik antara internal dengan internal eksternal, bisa saja seperti itu. Jadi saya selalu melibatkan teman-teman yang bisa dianggap untuk berdiskusi untuk memecahkan kasus ini. Itu sesuai kapasitasnya mungkin. Iya betul. Kalau misalkan mengenai pembelajaran ya kita ambil orang kurikulum misalkan. Kita kan punya banyak wakil kepala begitu untuk kesiswaan dengan kesiswaan. Jadi memberdayakan. Iya, betul. Selanjutnya Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan? Mungkin ada hal yang sampai sekarang menjadi hal yang
Bapak? Ya kalau misalkan pembelajaran dari hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika itu ya, itu sangat bermanfaat sekali, karena itu satu akan apakah keputusan yang kita buat itu akan membuat seseorang itu nyaman dengan keputusan kita. Setelah itu apakah keputusan kita itu bisa berjangka panjang begitu. Yang kedua, apakah keputusan kita itu menggugah rasa keadilan dari seseorang. Jadi tepat tidaknya itu tentu saja akan berdampak terhadap keberlangsungan keputusan selanjutnya gitu. Jadi ini dijadikan sebagai pijakan untuk kebijakan atau keputusan yang akan datang selanjutnya. Ya. Bapak baik, terima kasih atas ilmunya Bapak. Ya. Insya Allah ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi saya. Mungkin saya cukupkan wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Dalam mengambil keputusan diperlukan prinsip-prinsip yang melandasinya. Terdapat 3 prinsip yang akan membantu dalam menghadapi sejumlah pilihan yang penuh dengan tantangan dalam pengambilan keputusan. Ketiga prinsip tersebut yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Langkah-langkah yang pernah saya lakukan dalam mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Selanjutnya mengembangkan alternatif-alternatif. Kemudian mengevaluasi alternatif-alternatif. Selanjutnya memilih alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir mengimplementasikan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika sebagai berikut. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang dihadapi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian melakukan pengujian benar atau salah. Selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Kemudian mengambil keputusan dan terakhir merefleksikan keputusan. Tantangan ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang pertama, keputusan yang harus diambil dengan cepat sehingga harus terburu-buru. Kemudian yang kedua, kondisi emosi yang kurang stabil. Prosedur yang saya terapkan dalam menyelesaikan kasus dilema etika sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan.
Selanjutnya mencari solusi alternatif, kemudian melakukan analisis risiko, terakhir mengacu pada peraturan yang berlaku. Faktor yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika bagi saya adalah faktor agama. Saya menjadikan nilai-nilai agama yang saya yakini menjadi pijakan dalam mengambil keputusan. Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah bahwa paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang sangat penting dilaksanakan oleh setiap pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan.